Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini, di tengah-tengah kesibukan kita dan juga begitu banyak acara kita, namun Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk kita beribadah kepadanya, yaitu ibadah sholat Jumat berjamaah. Dan marilah kita sampaikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah teladan yang baik bagi segenap umat manusia. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, hal-hal yang menyibukkan hati seorang muslim adalah dalam hal mencari rezeki atau nafkah. Kalau kita amati dan kita perhatikan begitu banyak dari kalangan orang-orang yang mengaku dirinya beriman dan muslim, jika kita dalam hal mencari nafkah berpegang kepada aturan-aturan Islam, maka menurut mereka rezekinya akan berkurang. Dan yang lebih ekstrim lagi, banyak di antara mereka, yaitu mereka memahami syariat Islam dan mereka juga berkuat tenaga untuk dapat melaksanakan syariat itu, namun mindsetnya di dalam hal dia mencari nafkah masih saja terdapat pemikiran-pemikiran yang jauh dari nilai-nilai syariat Islam. Bahwasannya jika kita menginginkan mendapatkan suatu materi dalam waktu singkat, dan juga jika kita ingin menggapai kemapanan ekonomi, maka di benak mereka yang timbul hanyalah jauhkanlah dari syariat Islam, terutama kepada syariat yang berbicara tentang halal dan haram. Ini adalah mindset yang sangat seringkali muncul di tengah-tengah kalangan muslimin. Dia lupa bahwasannya Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat agamanya tidak hanya menuju kepada kebahagiaan akhirat saja, tetapi Allah Subhanahu wa taala dalam syariat agamanya menekankan kebahagiaan juga di dunia. Wa bataghi fi ma taqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah bekalmu untuk kebahagiaan hidupmu di akhirat, tapi jangan kau lupakan kesejahteraanmu dan kebahagiaanmu di dunia. Artinya dari ayat ini jelaslah bahwa kita sebagai orang muslim diperintahkan untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan di akhirat kita, agar kita menjadi orang yang berbahagia. Dan juga kita tidak boleh meninggalkan kebahagiaan kita di dunia dengan berupaya keras untuk mencari suatu rezeki, suatu kehidupan, sehingga kita di dunia ini mendapatkan kebahagiaan dan di akhirat juga mendapatkan kebahagiaan. Ini adalah syariat yang benar dari Islam. Namun kebanyakan dari kaum muslimin kurang dapat mau mengartikan dan memahaminya. Kalau kita lihat dalam suatu hadis, seringkali hadis ini kita baca dan bahkan kita senandungkan dalam doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, "Wa man aksaru minad du'ai," Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar." Sesungguhnya Rasulullah seringkali banyak berdoa, yaitu memohon kepada Allah kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat, dan Rasulullah memohon untuk dihindarkan dari api neraka. Ini adalah hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi jelaslah apa yang disampaikan Islam sudah jelas.
Allah dan Rasul-Nya tidak mungkin membiarkan umat ini di dalam mencari penghidupannya dilepaskan begitu saja tanpa syariat, tanpa arah, tanpa bimbingan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sudah menegaskan. Begitu juga Rasulullah dalam hadisnya. Seandainya kita mau memperhatikan dan mau kita mengkaji Quran dan hadis, bahwa jalan-jalan untuk menuju rezeki Allah telah persiapkan bagi siapa saja yang mau melaksanakan syariat itu. Terus bagaimanakah syariat yang ditekankan Allah pada bab mencari rezeki? Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, di dalam surat Nuh, dikatakan bahwa jika kamu mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wal banina wa ja'alnakum anhara wa ja'alnakum jannati wa ja'alnakum anhara. Maka mohon ampunlah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, dan Allah akan memberikan hujan yang lebat sebagai berkah untukmu, dan Allah memperbanyak harta-hartamu, dan Allah memperbanyak anak-anakmu, dan Allah akan menjadikan berkahnya dari langit berupa turunnya hujan, dan dari bumi Allah menurunkan keberkahannya lewat suburnya tanah pertanian dan juga perkebunan, dan juga sungai-sungai Allah jadikan untuk kepentingan daripada hambanya yang melaksanakan pertanian, perkebunan, dan juga sungai-sungai itu membantu dalam pengairan. Dan Allah memberikan itu semua, dan Allah suburkan itu semua, dimaksud untuk diberikan kepada hamba-hambanya sebagai wujud bahwa Allah Subhanahu wa taala membimbing hambanya untuk dalam hal ini mencari penghidupan atau rezeki. Begitu juga di dalam surat Yunus, surat 98 ayat 98, di mana ketika kaum Nabi Yunus dia beriman dan mohon ampun kepada Allah serta bertobat, maka Allah memberikan kehidupan yang baik. Wa mata'nahum ilahin. Ketika kaum Nabi Yunus itu dia beriman dan mohon ampun kepada Allah, Allah berikan kehidupan yang menyenangkan sampai batas waktu yang telah ditentukan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, bahwasanya jika kita menginginkan rezeki kita banyak, kehidupan kita menyenangkan, dan nafkah kita lancar, Allah cuma menginginkan dari kita adalah sering memohon ampun kepada Allah, yaitu beristighfar dan bertobat kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 3. Wa anistaghfiru rabbukum summa tubu ilaihi yumattikum mataun hasanah ila azalim musammah wa yu'ti kulla Zifadlin fadlah. Jika kamu mohon ampun kepada Allah, sumatubu ilaih, kemudian kamu bertobat kepada Allah, yumatikum, Allah akan memberikan kepadamu mataun hasanah, yaitu kesenangan dunia. Kesenangan dunia seperti apa? Yaitu Allah memberikan kamu banyak rezeki, Allah berikan kamu banyak harta, Allah berikan kamu kedudukan, Allah berikan kamu pangkat, Allah berikan segala sesuatu yang ada tentang perhiasan dunia. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yumatikum, aku akan berikan hasanah kemuliaan hidup itu. Maka dari itu hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, jika kita menginginkan kehidupan yang baik, kehidupan dunia yang menyenangkan,
maka syaratnya adalah kita mohon ampun kepada Allah dan kita bertobat kepadanya. Beristighfar mohon ampun kepada Allah tidak hanya sekedar diucapkan, tapi juga dibuktikan dengan suatu perbuatan dan tindakan. Begitu juga dengan tobat. Tobat tidak hanya sekedar kita memohon ampun kepada Allah. Tobat itu adalah meninggalkan perbuatan dosa dan juga menyesali perbuatan itu dan tidak mengulanginya lagi, serta kita berbuat baik. Jadi kalau orang yang bertobat adalah meninggalkan sesuatu yang menyebabkan dosa, dilanjutkan dengan dia penyesalan dan juga tidak mengulanginya lagi, serta berbuat kebaikan. Maka inilah tobat yang sebenarnya, bukan tobat sekarang ngomong besok dia melakukan lagi perbuatan-perbuatan jahat itu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, man aksara, lebih banyaklah kamu minal istighfari, banyaklah kamu mohon ampun kepada Allah. Ja'alallahu lahu, Allah akan menjadikan kamu min kulli hamif farajan. Allah akan menghilangkan kesedihanmu. Kemudian wa min kulli dikim marajan, Allah akan melapangkan atas kesempitanmu. Warajuqahu, Allah akan memberikan rezekinya la yatasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi hadis ini jelaslah, jika kita banyak mohon ampun kepada Allah, beristighfar, kesedihan kita akan dihilangkan oleh Allah. Kesedihan seperti apa? Yang namanya menjalankan kehidupan ini kita banyak cobaan, banyak rintangan dan tantangan. Hati ini seringkali bersedih dikarenakan mungkin penghasilannya yang pas-pasan. Barangkali dalam mencari rezekinya dia begitu sempit sehingga dalam melaksanakannya seolah-olah dia terhimpit. Maka kesedihannya Allah akan hilangkan. Kesempitannya dalam mencari rezeki Allah berikan keluasan, keomberan, dan juga Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Itulah janji daripada Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah dalam sebuah hadisnya riwayat Ahmad tadi. Jadi jelaslah, jika kalau kita menginginkan kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat, banyak-banyaklah kita beristighfar kepada Allah dan bertobat kepada Allah. Namun yang menjadi ganjalan dari manusia, dia sebetulnya banyak dosanya tapi tidak merasa dirinya berdosa, sehingga dia tidak mau bertaubat kepada Allah. Kemudian untuk beristighfar saja dia juga enggan, karena merasa dirinya sudah lebih, tidak punya dosa. Manusia pada dasarnya adalah pendosa, namun ini tidak disadarinya. Jika itu tidak disadarinya, bahwa kita ketahui sesungguhnya rezeki yang Allah berikan itu bisa terhambat, bisa terhalang oleh karena dosa hambanya. Jika menginginkan kita rezeki kita lancar, maka mohonlah banyak ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dosa-dosa kita semakin hilang, semakin habis, dan rezekinya akan turun sebagaimana yang Allah telah janjikan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Maka dari itu perhatikanlah diri kita, hisaplah diri kita, sejauh manakah diri kita selama ini, apakah dosa-dosa yang ada belum kita mohon ampun kepada Allah dan belum bertobat. Maka mumpung masih ada waktu dan kesempatan, kita mendekatlah diri kepada Allah untuk mohon ampun dan bertobat kepadanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana ilal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al mab'utsur rahmatan lil alamin. Wa sallallahu wa salamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Wa ya ayyuhal ikhwanu fi din usikum wa ya bi taqwallahi haqqa taqwahu wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Pada suatu saat Hasan Al-Basri didatangi oleh muridnya. Ya Syekh, sesungguhnya kami adalah miskin. Bagaimana kami untuk tidak miskin? Kemudian Hasan Al-Basri mengatakan, banyak-banyaklah kamu beristighfar. Kemudian selang beberapa waktu lagi Hasan Al-Basri didatangi oleh muridnya. Ya Syekh, selama ini aku sudah menikah dan belum dikarunia anak. Maka Hasan Al-Basri mengatakan, banyak-banyaklah kamu beristighfar. Begitu juga ada datangnya lagi seseorang menemui Syekh. Ya Syekh, sesungguhnya tanaman saya sudah mulai layu karena musim ini kekeringan, jarang hujan. Maka Hasan Al-Basri memberikan nasihat kepada orang itu, banyak-banyaklah kamu beristighfar. Artinya di dalam hal ini, hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa kunci istighfar adalah pembuka dari segala banyak persoalan. Di mana hujan tidak datang, penyebabnya adalah kita jarang beristighfar. Maka Umar bin Khattab pada suatu saat di mana negerinya tidak banyak hujan, jarang sekali hujan, kemudian Umar bin Khattab diminta oleh sahabat yang lainnya agar melakukan sholat untuk minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa. Umar hanya berdoa sebentar saja, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, itulah makna daripada istighfar dan juga mohon ampun kepada Allah. Marilah kita tutup khutbah di siang hari ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diringankan untuk beristighfar pada Allah, dan kita diberikan kekuatan kemampuan untuk bertobat kepada Allah, sehingga dosa-dosa kita yang ada selama ini Allah berikan ampunan. Marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa hubba ma la yuhibbuna illa hubbik. Allahumma asin akibatana fil umur kulliha wa ajirna min dunya wa ajabil akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa ilana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walajikullahi akbar. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.